Berdua ini kan termasuk pasangan yang eh, mesra gitu loh. Kok tiba-tiba break dan semua orang tuh nggak nyangka gitu. Kalau gue nyangka sih. Dalam setiap perjalanan kehidupan tentunya tak akan pernah luput dari berbagai cobaan dan ujian. Begitu pula dirasakan oleh Vena Melinda yang pernikahannya dengan Ferry Irawan kini tengah diambang perpisahan. Belum lagi permasalahan KDRT yang terus disangkal oleh pihak Ferry membuat semuanya semakin pelik. Dan kini di bulan Ramadan ini, Vena kembali memberanikan diri untuk mengungkap secara detail apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya dan Ferry. Di hadapan Maya Estianti, Vena dengan suara getir mengingat kembali pengalaman pahit yang ia terima selama menjalani pernikahannya dengan Ferry. Jadi begitu tiba-tiba ada peristiwa tanggal 8 Januari itu aku juga nggak pernah mimpi. Jangankan mimpi, kelintas di pikiranku aku di KDRT. Cowok tuh nggak mungkin karena aku tuh orangnya sangat yang... Aku tuh kan orangnya kan jutek, galang gitu. Terus selektif. Kayaknya aku tuh nggak bisa lah digituin gitu. Tiba-tiba aku digituin tuh emang udah qadarullah. Kayaknya Allah tuh pengen aku tuh punya tugas. Tugasnya aku tuh harus berani mengungkap masalah KDRT. Kenapa selama ini saya tidak pernah berkomentar? Karena tidak lebih kalau saya berkomentar atau memberikan statement hanyalah aib rumah tangga yang akan saya ungkap. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak berdaya melawan sistem. Di mana sistem itu dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya bukan pelaku KDRT. Sekali lagi saya tekankan, saya dipaksakan oleh satu sistem di mana sistem itu membuat saya menjadi tahanan untuk satu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Masih ada ini ya, masih ada perkaranya ya dari pengadilan dan alhamdulillah sih kalau aku sekarang ini lebih ke fase sudah menerima gitu, menerima kenyataan bahwa ya hidup ya memang seperti ini kalau sudah takdirnya, tinggal memaknainya gimana. Alhamdulillah sih aku semakin kesini semakin banyak ibadah-ibadah kayak sholat sunnah, kayak duha, sholat fajar, sholat taubat. Jadi yang dulu tuh hanya fardu, sekarang itu di bulan suci apalagi sedekah. Jadi hari-hari tuh kalau bisa banyak ikut kajian. Jadi kalau di rumah nunggu nih dari mau sholat, dan misalkan nganter Fania selesai mau nunggu duha tuh aku biasanya denger kajian. Kalau dulu kan denger musik, sekarang tuh denger kajian. Iya, belum bisa kerja juga kan. Tapi pelan-pelan aku udah mulai ngatur schedule setelah lebaran. Insya Allah aku tadinya kan mau umroh, tapi ternyata Feral kan waktunya penuh lagi. Jadi aku mungkin insya Allah awal Mei, aku juga lagi cari-cari travelnya, pengennya kan custom aja kita keluarga. Terus juga lagi ngatur kalau memang sudah selesai nih kasusnya, aku pengen ini, yaitu ada impian lama yang belum terlaksana, pengen bikin Vena's Cake sama Vena Studio lagi. Jadi mungkin kayak dulu aku kan punya tempat senam, nah kalau sekarang mungkin nanti insya Allah kalau aku juga udah enakan semua, bikin tempat senam tapi khusus ibu-ibu hijab ya gitu, cari tempat. Jadi nanti ya kayak dulu lah, dulu kan waktu Feral Atala kecil aku punya studio senam namanya Vena Melinda Studio di Bintaro. Jadi ada tempat fitness, ada kafenya, ada butik, tapi itu tuh butiknya butik baju senam. Nah ini mungkin baju-baju hijab kayak gitu-gitu. Jadi one stop service tapi aku yang ngajar, tapi nanti lah mungkin nggak buru-buru lah, tapi itu impian lama sih gitu. Ya, dan kembali fokus sama yang besar-besar itu kayak Feral sama Atala itu kan biar gimana pun ya pasti agak kemarin tuh agak kurang waktu akunya. Nah sekarang udahlah dedikasi sama orang tuaku, sama anak-anakku, sama karirku sendiri gitu. Soalnya kalau kita nggak deket sama Allah kita bakalan apa ya? Ya apa yang terjadi sama aku kan semua pertolongan Allah ya. Sampai bisa aku tahu kejadiannya cepet banget. Terus kemudian sampai di titik ini dikasih kemudahan. Terus kemudian aku tuh gak dibiarin sama Allah terlalu menderita berkepanjangan. Aku dirangkul sama Allah karena kan aku memang pengen mendekat sama Allah. Itu maknanya. Jadi kalau kita dikasih ujian itu jangan kita kayak menyesali nasib kenapa saya gini. Justru kita harus bangga bahwa kita dipilih sama Allah untuk
dikasih anugerah dan memaknainya. Jadi maknanya kalau saya nggak gara-gara ini mungkin saya nggak pernah bisa yang ini. Alhamdulillah sih kalau tahajud udah hampir 3 minggu ya nonstop. Dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya terus bisa seperti itu. Iya, kan kalau kita nggak kena gini mungkin nggak tahajud mungkin. Tapi aku memaknainya, kok aku dikasih kemudahan, berarti ini aku tuh disayang loh sama Allah. Nah caranya gimana? Ya ibadahnya harus ditingkatkan, bukan hanya fardu yang lebih tepat waktu gitu, tapi harus apapun deh. Kayak aku resah aja sekarang, aku masih psikologi assessment, masih hipnoterapi masih, tapi ternyata jauh lebih bahagia dan tenang tuh kalau habis sholat. Itu benar, tapi khusyuk ya. Nah itu aku selalu dengar kajian apa sih khusyuk tuh gimana sih dalam sholat. Jadi aku sekarang nyari kajian, jadi tidur aja sekarang pakai Al-Quran. Kalau dulu tidur kan pakai musik. Jadi banyak sih perubahan dari aku gitu. Karena ternyata yang nolong kita tuh waktu aku kemarin tuh bukan orang tua juga, bukan anak juga, yang nolong tuh Allah. Bisa sampai wah, pokoknya kejadiannya tuh bisa sampai kayak gini tuh pasti karena Allah tuh sayang.